Baik, terima kasih Bu Sevi. Selamat Yuk. pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersama-sama meneruskan ya studi kita dari Kitab Wahyu. Kita akan masuk dalam doa sebelum kita mulai. Tuhan, terima kasih Engkau dengan setia memimpin, membimbing kami Tuhan di dalam pertemuan kami bersama untuk belajar dari firman-Mu. Dan terima kasih Tuhan, kitab firman-Mu yang penuh dengan kebenaran dan khususnya menyingkapkan kepada kami tentang hal-hal yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar semua ini. Tuhan memberikan kepada kami jaminan dan kepastian bahwa masa depan kami di dalam tangan Tuhan adalah pasti. Biarlah Tuhan, semakin kami belajar firman-Mu ini dari kitab Wahyu, semakin kami dikuatkan, diteguhkan dalam iman kami, semakin kami boleh menjadi orang Kristen yang tekun, dan semakin serupa dengan Kristus. Berkati Tuhan juga pada pagi hari ini, supaya baik pembahasan firman maupun tanya jawab, Tuhan boleh sungguh berkati untuk memperlengkapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melihat Wahyu 19 ya dan 20 pada pagi hari ini. Jadi memang di Wahyu 20 ya kita masuk ke dalam milenium ya, kerajaan 1000 tahun ya, satu bagian yang uh, banyak ditanya oleh orang. Kita akan melihat Wahyu 19 lebih dahulu di dalam ayat pertama sampai ketiga. Ini adalah sebuah nyanyian atas jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga katanya. Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata haleluya, ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat setelah bicara fall of Babylon ya, runtuhnya Babylon minggu kemarin, sekarang kita melihat ada respon dari sorga, yaitu baik malaikat maupun orang percaya. Mereka berseru haleluya ya, yang artinya puji Tuhan. Haleluya, Hillel begitu ya, artinya puji. Ya itu ya nama Tuhan ya di Yahweh begitu kan ya. Jadi haleluya itu adalah artinya kita semua sudah sering mendengar yaitu puji Tuhan. Dan inilah pujian yang diucapkan oleh orang-orang di sorga ya, baik malaikat maupun juga orang-orang kudus, orang-orang percaya di sorga. Nah, mereka memuji Tuhan ini untuk apa alasannya? Mereka memuji Tuhan karena penghakimannya atas dunia. Jadi ketika Tuhan menghukum Babylon, Tuhan meruntuhkan Babylon, di sorga itu berespon, memuji Tuhan. Bukan semata-mata mereka suka begitu ya, lihat Babylon hancur, tapi yang menjadi fokus adalah keadilan dan kebenaran Tuhan, penghakimannya. Nah, ini yang penting ya. Jadi sekali lagi orang percaya bukan bersuka cita karena orang lain hancur, bukan seperti itu. Tapi orang percaya termasuk malaikat bersuka cita karena Tuhan menggenapi penghakimannya yang memang benar dan adil. Nah, itu alasan sukacita dan puji-pujian orang percaya ya. Jadi bukan soal orang itu tertimpa malapetaka atau bagaimana, tapi bahwa Tuhan itu adalah hakim yang adil, hakim yang benar, dan itu sesuai dengan pengenalan mereka selama ini ya melalui firman Tuhan. Penghakiman Tuhan itu benar artinya adalah standar Tuhan itu sama ya. Benar di sini artinya setia, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi kalau dikatakan penghakiman Tuhan itu benar artinya standarnya tidak berubah. Tidak seperti hukum manusia begitu ya. Kemarin nggak boleh, hari ini boleh. Besok bisa nggak boleh lagi, ya kan? Di dalam kehidupan ini kan banyak adaptasi seperti itu. Tapi standar Tuhan itu tetap sama. Ya, ketika apa yang Tuhan katakan dari dulu boleh, ya boleh, yang tidak boleh, tidak boleh. Begitu kan dalam pengertian apa yang menjadi standar Tuhan itu konsisten ya, dan itu adalah artinya benar. Adil artinya eh, tidak ada yang terluput ya. Semua kejahatan itu akan direspon oleh Tuhan. Jadi ketidakadilan tidak punya tempat ya. Ini adalah sukacita dan puji-pujian orang percaya ya. Karena memang penghakiman Tuhan itu tuntas, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tidak ada lagi perasaan kok nggak adil ya. Kapan nih Tuhan? Udah nggak ada lagi ya. Ini semua sudah menjadi penggenapan
final, penggenapan akhir, di mana orang percaya bersuka cita dan dipuaskan dengan pernyataan keadilan dan kebenaran Tuhan. Nah, Tuhan secara khusus dikatakan di sini menghukum Babylon, pelacur besar. Apa sih kesalahannya, saudara sekalian? Disebutkan di sini, dan kita sudah belajar minggu kemarin, Babylon itu bukan cuma berdosa, dia menyebabkan orang berdosa. Ya, maka disebut dengan istilah pelacur kan berarti dia menarik dan menggoda, begitu kan? Dia menyebabkan orang berdosa dengan imoralitas dan menumpahkan darah orang percaya, orang Kristen. Ya, jadi di sini kita belajar satu hal ya, yang berdosa itu ya bersalah, dihukum. Tapi yang mengajak orang lain berdosa itu lebih berat ya, lebih dihukum begitu kan. Kita ingat Yesus pernah berkata bahwa penyesatan memang harus ada. Pasti orang kena ajaran sesat banyak ya. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Yesus juga pernah katakan, anak kecil juga tidak tahu apa-apa bisa berbuat salah. Tapi barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak kecil ini, lebih baik baginya batu kilangan diikat di lehernya dan ditenggelamkan. Artinya memang dalam Alkitab Tuhan memandang orang yang membuat orang lain berdosa itu lebih berdosa daripada orang yang berdosa itu sendiri. Orang berdosa, bersalah itu salah, tetapi menggoda orang bersalah, menjerumuskan orang sampai bersalah, begitu kan ya. Kemudian mengajak orang supaya bersalah, mencobai supaya orang bersalah, itu lebih bersalah ya. Karena itu yang sebetulnya iblis lakukan ya. Dia bukan hanya berdosa, dia mengajak, menggoda orang lain berdosa. Nah, Bapak Ibu, inilah Babylon dan ini sudah runtuh ya. Tuhan sudah menghukum, membalaskan ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi di sini ya. Adil Tuhan. Jadi keadilan Tuhan ini bersifat total dan kekal. Artinya total itu ya sudah tidak ada yang disimpan lagi. Semua murka keadilannya sudah dicurahkan kepada Babylon secara maksimal ya. Tidak melampaui prinsip keadilan tapi itu total ya, maksimal. Sama seperti seorang yang bersalah dijatuhi hukuman maksimal, misalnya hukuman seumur hidup ya, itu kan maksimal. Ya, tidak kurang dan tidak lebih, itulah total. Namun juga hukuman ini bersifat kekal. Dikatakan ayat ketiga, asapnya naik sampai selama-lamanya. Jadi artinya Babylon dan pengikutnya, termasuk antikristus, akan dihukum selamanya. Karena nggak pernah berhenti pembakaran itu. Ya, itu adalah simbol ya daripada penghukumannya kekal. Asapnya naik sampai selama-lamanya. Ya, kita tidak bisa berspekulasi seperti apa sih penghukuman akhir ya. Karena ada yang bilang api di Alkitab, ada yang bilang kegelapan begitu kan ya. Seperti apa? Bukan saya kira bukan menjadi fokus ya imajinasi kita seperti apa. Tapi prinsipnya adalah eksekusi penghakiman Tuhan ini permanen. Jadi tidak bisa berubah begitu ya. Ini adalah akibat bagi Babylon yang sudah menggoda begitu banyak orang berdosa. Nah, orang-orang percaya tetap setia hidup sesuai standar Tuhan karena tidak ada tempat bagi kejahatan ya dan ketidakadilan dalam kerajaan Tuhan yang kekal. Jadi kita tahu nanti akan ada pemisahan antara mereka yang milik Tuhan dan mereka yang di luar Tuhan yang bukan milik Tuhan ya. Dan itu kita lihat sebagai orang percaya sejak sekarang kita mau belajar tekun, belajar setia karena kita tahu standar Tuhan tidak berubah, Bapak Ibu ya. Mau dunia mau berkembang seperti apapun, mau trennya kemana seperti apapun begitu ya, kita tetap punya standar yang sama. Dan itulah kekuatan kita ya, dan itulah bagaimana kita dipelihara oleh Tuhan di tengah sejarah perubahan dunia ini seperti apapun. Dan kita melihat ada diresponi ya pujian ini dari sorga ya, ke-24 tua-tua dan keempat makhluk tersungkur dan menyembah Tuhan ya. Jadi mereka itu tersungkur menyembah Tuhan karena mengakui Allah itu berdaulat ya. Apa yang dia janjikan dia genapi. Ya, standarnya itu dia penuhi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua penghuni sorga senantiasa berespon kepada Tuhan, memuji dia ya. Dengan kata lain di sorga itu tidak ada sikap acuh tak acuh ya. Kita tahu kalau di dalam dunia banyak sikap acuh tak acuh ya. Oh, semua orang memuji Tuhan, saya nggak ikutan dah begitu ya. Tetapi di sorga semua orang yang sudah suci kan penduduk sorga sendiri, 4 makhluk dan 24 tua-tua, mereka berespon memuji Tuhan ya. Di bumi kita belajar untuk menghindari sikap acuh tak acuh kepada Tuhan. Karena di sorga tidak ada sikap itu, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Dan respon kita kepada Tuhan hanyalah memuji dan bersyukur. Kita memuji Tuhan karena karakternya, kesetiaannya, kekudusannya, kasihnya, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena perbuatannya, bahwa Dia memberkati kita dan Dia mencurahkan segala kemurahan ya dan anugerah kepada kita.
Dan pujian kepada Tuhan ini adalah juga panggilan untuk semua ikut memuji Tuhan. Dikatakan, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Ya, jadi ada 3 kata yang disebutkan di sini untuk kita. Pertama, kita disebut hamba. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hamba memang terjemahannya budak ya, tetapi di sini artinya mulia sekali. Kita milik kesayangan Tuhan karena hamba itu dibeli ya. Dan Tuhan sudah beli kita dengan darah Yesus. Artinya kita milik kesayangan Tuhan, dibayar dengan harga yang begitu mahal yang tidak ternilai, darah Yesus Kristus. Jadi hamba di sini sangat mulia. Ya, kita milik Tuhan, bukan budak yang ditindas, bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian takut akan Tuhan, ini juga bukan takut teror, takut kerusuhan atau takut perampokan. Ini sikap respek dan kagum yang begitu dalam, yang sehat sebetulnya ya. Dan inilah ciri khas orang Kristen. Dia adalah hamba milik kesayangan Tuhan, dia selalu ingat dirinya hamba. Yang kedua, dia takut akan Tuhan, bukan takut hukuman karena kita tidak akan dihukum. Kita sebagai orang percaya, tapi respek, segan menghormati Tuhan dari hati yang terdalam. Itu takut akan Tuhan. Dan tentunya besar kecil. Di mata Tuhan, orang Kristen itu equal, sama saja ya. Jadi pujian ini menyatukan semuanya. Besar kecil tidak terkecuali, dengan satu hati, tidak ada yang merasa lebih tinggi, lebih rendah, memuji nama Tuhan. Nah, inilah keindahannya puji-pujian yang kita lihat ada di sorga. Jadi dengan kata lain, ketika Tuhan mengeksekusi, orang percaya, malaikat bersuka cita, bersyukur, kemudian juga disambung dengan respon oleh 4 makhluk dan 24 tua-tua. Tidak ada orang bisa acuh tak acuh, Bapak Ibu ya, karena Tuhan begitu dahsyat dan respon yang tepat cuma satu, memuji, bersyukur ya. Itulah apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan pada Alkitab. Kemudian masuk ke ayat yang ke-6, kita diingatkan juga ya, sebelum itu memuji Tuhan adalah kewajiban kita sebagai milik Tuhan, apapun perasaan kita. Nah, Bapak Ibu, masuk ke ayat yang ke-6 sampai 8, kita diperlihatkan suatu perjamuan kawin anak domba ya. Yohanes mengatakan, aku mendengar ya suara himpunan orang banyak ya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Jadi pujian segenap sorga dan bumi ini sangat powerful, dikatakan seperti gelombang air dan guntur ya. Nah, Tuhan memerintah secara publik, secara kekal. Dikatakan karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ya, mungkin orang bertanya, bukankah selama ini Tuhan sudah Raja, begitu kan? Betul, tetapi belum semua mata melihat itu. Dan belum semua mulut mengakui itu. Dan belum semua lutut bertelut di hadapannya. Nah, kalau di titik ini sudah. Artinya tidak ada lagi sikap yang berlawanan. Semuanya seragam, mereka mengakui pemerintahan Tuhan. Ya. Jadi dominasi pemerintahan Tuhan dinyatakan di depan mata dan tidak ada lagi perlawanan atau resistensi. Ya, dan di titik itu dominasi Tuhan begitu komplit ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, begitu total sehingga tidak ada tempat bagi perlawanan ya. Begitu dahsyat. Dan kesatuan kita dengan Kristus digambarkan dalam perjamuan kawin. Artinya apa? Kekal, permanen ya. Jadi tidak ada lagi istilah di dalam sorga nanti perceraian tuh nggak ada ya. Kita gereja, anak-anak Tuhan menikah dengan Kristus, mempelai pria ya. Itu diumpamakan seperti perjamuan kawin, itu artinya hubungannya permanen selamanya ya. Dan pesta kawin ini artinya apa? Bapak Ibu meminjam dari budaya Yahudi, mempelai wanita pindah tinggal di rumah mempelai pria selamanya. Itu artinya yang Yesus katakan, aku menyediakan tempat bagi kamu dan aku akan datang kembali dan aku akan membawa kamu ke tempat di mana aku berada, supaya di mana aku ada, di situ kamu ada. Itu namanya pesta kawin. Itu namanya mempelai pria datang menjemput mempelai wanita untuk membawa dia ke rumahnya selamanya. Nah, itulah hubungan kita dengan Kristus. Demikianlah kita akan tinggal di langit dan bumi yang baru bersama Kristus selamanya. Nah, Bapak Ibu, kita ingat ada 2 tahap ya kalau mundur lagi ke beberapa pasal dalam Wahyu ini. Kita ingat bahwa yang pertama dipanen kan gandum, orang percaya. Baru anggur itu diperas ya. Nah, pertanyaannya, sementara kita menikmati pesta kawin anak domba begitu ya,
Apa yang terjadi? Pesta kawin anak domba terjadi setelah panen gandum. Setelah kita dikumpulkan, kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Artinya kita selamanya bersama Kristus, ya. Bagaimana dengan pemerasan anggur? Pemerasan anggur terjadi di bumi untuk orang yang tidak percaya, begitu ya. Sementara kita pesta di sorga. Ya, perhatikan ini. Sementara kita berpesta dalam pesta kawin anak domba, sesuatu yang kita nantikan, di mana kita dipersatukan dengan Kristus forever, betul-betul permanen, nggak ada interupsi, ya. Di dunia anggur sedang diperas, maksudnya murka Tuhan sedang dinyatakan atas orang tidak percaya. Dan betul-betul kita tidak merasakan itu. Kita hanya merasakan sukacita yang besar, ya. Seringkali ada orang bertanya, bagaimana kita di sorga bisa bersukacita, ya? Kalau teman kita, saudara kita, kita tahu, ya, itu tidak di sorga selamanya, ya. Mereka menolak Tuhan. Ini adalah gambarannya. Begitu besarnya sukacita orang di sorga, sehingga nggak sempat dia memikirkan, ya, nggak sempat dia memikirkan dan mengkhawatirkan, begitu kan, ya. Bagaimana ya teman saya, ya, bagaimana saudara saya? Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini kita dalam Wahyu disingkapkan bahwa sukacita itu melampaui segala pertimbangan, sehingga kita hanya memandang wajah Kristus dengan sukacita yang kekal, ya. Tapi satu hal, itu sebabnya kita diingatkan jangan putus asa, sekalipun saat ini evil kelihatan merajalela. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan suatu saat menyatakan dominasi pemerintahan dengan tuntas, ya. Saudara sekalian, evil itu, kejahatan itu hidup dari borrowed time, ya, waktu yang dipinjam. Semakin hari lewat, semakin mendekati akhir daripada evil. Akhir dari kejahatan di mana Tuhan mengeksekusi keadilan dan janjinya, ya. Jadi artinya evil live on borrowed time, ya. Sedangkan kita menantikan seluruh, ya, penggenapan penebusan kita, ya, melalui kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ini adalah sesuatu gambaran yang luar biasa, ya. Sementara Babylon sudah runtuh dan anggur diperas, orang percaya menikmati kehadiran Tuhan, perjamuan kawin anak domba dengan kekal, dengan luar biasa maksimal. Dan dikatakan ayat 9 dan 10, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang percaya, sebagai orang percaya kita memuji karena apa? Yang pertama, karena keadilan Tuhan di bumi. Tuhan mengeksekusi penghakimannya, dia adil, orang percaya tidak boleh balas, orang percaya bahkan harus mengasihi ketika dianiaya, tetapi suatu saat Tuhan yang membalas. Dan kita bersuka cita karena Tuhan menggenapi janjinya. Tapi bukan hanya itu, orang percaya memuji Tuhan karena ada sukacita di sorga, ya. Betul-betul karena pesta kawin anak domba. Betapa berbahagia dan damainya orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba, ya. Ada sukacita dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan andai kata, ya, kita itu punya teman dekat, tapi pas dia menikah kita nggak diundang, begitu ya. Ya mungkin karena jauh pernikahannya, mungkin karena dia lupa atau undangannya tidak nyampe, tapi kita merasa, wah, kok saya nggak diundang, ya. Bayangkan orang yang tidak diundang ke perjamuan kawin anak domba. Bayangkan itu, ya. Tapi kita bersyukur semua orang percaya diundang dan berbahagialah dikatakan, ya. Dan di sini Yohanes begitu tergerak, ya, dia sampai tersungkur ayat 10 untuk menyembah dia, tapi dia nyembah malaikat. Ya, Yohanes begitu tergerak, aduh senang sekali, ya, saya mau kita kalau senang sekali kan mau tersungkur, ya, tanda kutip, seperti mau menyembah, cuma kita nyembah Tuhan. Cuma Yohanes mungkin lupa, saudara sekalian, saking sukacitanya dia tersungkur menyembah, ya, seperti kita bicara minggu kemarin, dia keheranan begitu kan sampai malaikat intervensi. Jangan heran, memang cantik Babylon, tetapi isinya itu beracun, ya. Demikian pula di sini dia bingung karena Bapak Ibu kita mesti tahu, ya, Yohanes ini melihat sesuatu yang dahsyat loh. Sesuatu yang melampaui manusia. Respon dia itu seringkali dia tidak bisa menentukan respon yang tepat. Ini sesuatu yang sangat dahsyat, tapi di situ ada intervensi Tuhan lagi. Tidak boleh berbuat begitu, kata malaikat. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, ini penting sekali, ya. Jadi malaikat yang benar ya seperti ini. Nggak seperti Herodes ketika orang berkata, ini suara Allah bukan suara manusia. Wah, dia diam-diam saja. Ya, Tuhan menghukum dia mati dimakan cacing. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dalam waktu kira-kira 5 hari, ya, dia sekarat akhirnya meninggal.
Karena dia tidak menolak penyembahan orang. Paulus Barnabas waktu disembah juga mengoyakkan pakaian. Jangan, kami bukan dewa, kami bukan Tuhan. Kalian masih sembah Tuhan Yesus. Malaikat yang benar seperti ini. Nggak seperti Herodes. Jadi yang disembah itu harus menolak. Ya, kalau tidak menolak sama dengan menerima. Sama dengan mengakui diri sebagai Tuhan. Nah, itu seperti Herodes. Tapi malaikat di sini mengatakan jangan. Ya, karena aku sama seperti kamu. Hanya Tuhan yang patut disembah. Tidak ada makhluk ya sehebat apapun, sebaik apapun yang layak untuk disembah. Dalam suasana emosi seperti apapun, Bapak Ibu, orang Kristen sebagai orang Kristen kita jangan lupa garis antara pencipta dan ciptaan ya. Betapapun kita mau berterima kasih pada orang, kita boleh berterima kasih pada orang. Tapi ingat ya, mereka tuh cuma ciptaan. Kita nggak boleh sampai menyembah orang. Ya, kita nggak boleh sampai lebih takut akan orang daripada akan Tuhan. Ya, jangan mentuhankan ciptaan betapapun baiknya, indahnya, hebatnya dia. Sebaliknya selalu arahkan diri dan sesama untuk menyembah Tuhan. Kalau orang terima kasih pada kita dengan sangat, Pak, terima kasih banyak Bu, terima kasih banyak bantuannya. Ya kita arahkan pada Tuhan ya, puji Tuhan. Ya, ucap syukur pada Tuhan. Karena untuk itulah kita ada. Seperti kita sudah belajar di awal-awal dari kitab Wahyu. Bapak Ibu, kemudian kita masuk di ayat-ayat berikutnya. Dikatakan, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia menungganginya yang bernama yang setia dan benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Di sini kita melihat langit terbuka, artinya bukan Yohanes yang melihat saja ya. Semua orang bisa melihat kalau begini ya. Artinya sudah tidak ditutupin lagi oleh Tuhan. Sudah publik ini ya. Yang keluar kuda putih, penunggangnya yang pertama setia dan benar. Nah, ini adalah Kristus ya. Jadi sikap dan tindakan Tuhan dinyatakan secara full dan Yesus naik kuda putih. Bapak Ibu ingat waktu di dunia Yesus masuk ke Yerusalem minggu terakhir sebelum dia disalibkan, itu naik keledai. Keledai itu kan simbol damai. Ya, kuda itu simbol perang. Di kedatangan Yesus pertama dia datang sebagai raja damai. Di kedatangan Yesus yang kedua dia datang sebagai panglima perang dan hakim. Ya, sebab itu Yesus keluar naik kuda putih. Nah, ini berbeda dari kuda putih di Wahyu 6 ya, yaitu tiruan. Itu kan raja-raja antikristus naik kuda putih lalu mendatangkan peperangan di bumi. Kalau di sini betul-betul yang asli ya, kuda putih dan penunggangnya yang bernama yang setia dan adil. Ya, yaitu yang setia dan benar, yaitu Yesus Kristus. Dia berperang dengan adil. Jadi ini peperangan rohani Bapak Ibu ya, bukan peperangan biasa seperti kuda putih yang ya mau niru-niru Yesus itu di Wahyu 6. Nah, Yesus datang untuk membawa peperangan final yang akan mengakhiri semua peperangan. Ya, Bapak Ibu kita ingat waktu Yesus memanen gandum di pasal 14, dia hanya pakai satu mahkota emas. Itu ya simbolnya kan, itu penglihatannya hanya pakai satu mahkota emas. Sekarang di ayat 12 dikatakan dalam matanya bagaikan nyala api, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota yang tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Sekarang mahkotanya banyak, artinya sudah banyak yang dikalahkan. Nah, di titik ini pelacur sudah dikalahkan, ya. Kemudian kita melihat banyak yang sudah dikalahkan waktu meterai, sangkakala begitu ya, dan cawan begitu kan. Sudah banyak Bapak Ibu. Jadi itu sebabnya mahkotanya banyak. Setiap kali dia mengalahkan dia ambil mahkotanya. Artinya Yesus adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan, ya. Sekarang mahkotanya sudah banyak, sudah mengalahkan banyak raja-raja antikristus. Jubahnya ada bercak darah musuh-musuhnya, dikatakan ya, kalau kita baca dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Dan Yesus datang untuk menang, Bapak Ibu, ya. Kedatangannya ini akan mengubah sejarah selamanya karena dia adalah yang setia, benar dan adil. Dan dikatakan bahwa matanya itu memandang dengan tajam, ya, tidak ada yang tersembunyi dari hadapannya. Ya. Matanya melihat dengan jelas. Dan kita melihat berikutnya di ayat yang ke-14, dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih memakai lenan halus yang putih bersih. Ya, jadi Kristus adalah panglima dan bala tentara sorga ikut malaikat. Orang percaya juga ikut karena disebut kain lenan putih bersih kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Ya, dan apa senjatanya dalam peperangan rohani ini, Bapak Ibu? Ya, senjatanya adalah firman Tuhan. Dikatakan ayat 15, sebuah pedang
tajam keluarlah dari mulutnya, memukul segala bangsa, mengembalakan dengan gada besi, dan memeras anggur dalam kilangan kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Jadi Yesus punya senjata pedang, yaitu firman Tuhan. Ya, tidak perlu bantuan siapapun. Dia cukup berkata, terjadi. Berikutnya gada besi. Gada besi ini adalah berarti otoritas dan kehendaknya tidak bisa dilawan. Kalau Yesus ngomong A, orang nggak bisa bilang nggak A. Ya, Yesus ngomong B, semuanya harus ikut B. Nggak bisa ada perlawanan. Kemudian dia dikatakan menginjak anggur, yaitu mengeksekusi murka Allah. Dan dikatakan ayat 16, pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. King of Kings, ya, and Lord of Lords. Ini sesuatu yang kita sering dengar kalau dengar pujian Haleluya dari Handel, ya. King of Kings and Lord of Lords. Nah, ini dari sini Bapak Ibu diambil, ya. Wahyu 19 ayat yang ke-16. Di titik ini kita tahu mahkotanya sudah banyak, semua sudah dikalahkan dan dibuktikan, sehingga Yesuslah Raja atas semua raja dan Tuhan di atas semua yang mengaku diri sebagai Tuhan. Ya. Dan kita melihat kemenangan berikutnya, Bapak Ibu, judul Alkitab kita adalah binatang serta nabinya dikalahkan. Ayat 17. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan, melawan penunggang kuda itu dan tentaranya, maksud Yesus. Bapak Ibu, ada perjamuan yang lain, ya. Saat perjamuan kawin anak domba, saat yang sama ada perjamuan yang lain, yaitu apa? Burung-burung pemakan daging, itu Raja Wali, elang, burung nasar, pokoknya burung yang sadis-sadis itu, Bapak Ibu, ya, yang disebut karnivora, begitu kan, ya, makan daging musuh-musuh Tuhan dari raja-raja dan semuanya, ya. Ini adalah pesta atas kekalahan musuh-musuh Tuhan. Semua orang yang tidak menerima anugerah keselamatan, memilih untuk berdiri di luar Kristus, akan mengalami penghakiman ini. Dan ini nggak ada perkecualian. Karena evil sudah dikalahkan secara komplit. Dan ini menggenapi Yeskiel 39 tentang kekalahan Gog. Ya. Kondisi mayatnya mengenaskan. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak ada yang mengubur. Jadi dibiarkan saja seperti itu. Nggak sempat dikubur begitu ya. Nggak sempat diberikan penghormatan. Karena ini memang adalah masa terakhir yang sangat tuntas. Ya. Dan betapa kontrasnya kondisi yang penuh dengan bangkai ini dengan kondisi kita yang percaya di sorga. Betapa kontrasnya, ya. Di sini sedangkan orang percaya akan bersuka cita dalam pesta kawin anak domba, dan mereka yang menolak Kristus akan mengalami seperti yang digambarkan dalam Wahyu 19 ini. Mereka itu menjadi makanan burung karnivora, ya. Dan di sini kita melihat penghakiman Tuhan bersifat total, dan yang kita bisa lakukan Bapak Ibu, kita tetap melekat kepada Kristus, karena kita adalah mempelai perempuan Kristus. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba, dan kita sudah disatukan dengan Kristus. Biarlah kita boleh tetap melekat pada Kristus, karena itulah sumber keamanan dan sumber sukacita kita. Maka Wahyu 19 ini ditutup dengan peperangan final. Tapi singkat sekali Bapak Ibu. Betul-betul singkat, cuma 2 ayat. Begitu kan kalau kita baca. Misalnya ya, 3 ayat. Di ayat yang ke-20. Maka baru dikatakan ayat 19 tadi, aku melihat binatang itu, raja-raja di bumi, tentara-tentara berkumpul melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu tentaranya. Sudah siap-siap, sudah kuda-kuda. Ayat 20 berkata begini, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda depan matanya. Dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu, telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Baru mau perang sudah ketangkep. Itu sama seperti orang sudah mau berontak, mau makar begitu ya. Belum dia demonstrasi sudah diambil pagi-pagi. Sudah nggak bisa apa-apa. Seperti itu peperangan akhir. Jadi selama ini mungkin sebelum kita baca kitab Wahyu, kita pikir peperangan akhir itu sengit sekali ya. Yesus dengan susah payah bersama malaikatnya dan orang percaya
berperang begitu kan melawan iblis tentaranya. Wah, lama ini karena ini seimbang. Enggak seimbang sama sekali Bapak Ibu. Peperangan final ini sangat singkat, baru memulai sudah selesai. Kenapa? Langsung ditangkap orangnya. Binatang itu, kedua binatang itu ditangkap bersama dengan nabi palsu, ya. Padahal mereka sudah ancang-ancang, mereka sudah pasang kuda-kuda, mereka yakin ya jumlah mereka banyak. Semua ini bersatu sama-sama benci Tuhan Yesus, begitu kan? Hasilnya apa? Baru perang mau dimulai, belum sempat tabuh genderang, begitu kan? Langsung selesai karena ditangkap. Jadi nggak ada peperangan sengit. Wah, peperangan Armageddon, ada peperangan Armageddon, tapi so short ya, begitu singkat sekali, begitu nggak ada peperangan, saudara-saudara, karena nggak seimbang ya. Binatang ditangkap juga nabi palsu, pemimpin ditangkap, anak buahnya porak-poranda. Dan disebutkan di sini apa sih kejahatan nabi palsu, Bapak Ibu? Sekali lagi, mereka membuat mujizat untuk menolong binatang, yaitu antikristus. Ya, dia menghasut orang untuk membenci Tuhan, dan dia mengajak orang sembah patung binatang. Perhatikan, yang mengajak orang lain berdosa lebih besar dosanya dan duluan dihukum. Kita katakan lagi ya, ini prinsipnya Bapak Ibu ya. Yesus pernah berkata begini kepada Pilatus, yang menyerahkan aku kepada kamu lebih besar dosanya. Ya, itu orang-orang yang bersekongkol ya, pemimpin agama termasuk Yudas ya. Itu lebih besar dosa daripada Pilatus. Jadi Tuhan Yesus berkata demikian ya. Artinya memang ada hukuman khusus untuk pengajar sesat ya, untuk pengkhotbah palsu. Kenapa? Mereka punya pendengar puluhan ribu. Makin sesat, makin rame ikut. Bapak Ibu. Jadi yang pertama kali yang akan dapat hukuman khusus adalah mereka. Nabi-nabi palsu, pengkhotbah sesat, begitu ya, pengkhotbah Injil palsu, ya, dan sebagainya. Nah, itu mereka punya tempat dan hukuman khusus, dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Ya. Dan mereka menyebabkan orang lain berdosa, seperti kita katakan tadi, dosanya lebih besar. Nah, yang pertama dilemparkan ke lautan api siapa, Bapak Ibu, adalah dua binatang, baik binatang laut, antikristus, maupun binatang darat, ya, nabi palsu. Sisanya dibunuh oleh pedang Yesus, ya. Pedang di sini kan simbolik, yaitu firman, ya. Firman, nggak perlu Tuhan Yesus pakai pedang pedang harafiah, nggak perlu Bapak Ibu ya, karena dari pedang yang kuat dari mulut penunggang kuda, yaitu maksudnya firman, ya, adalah pedang bermata dua, begitu kan. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi tuntas ya. Yang memenangkan peperangan adalah Yesus sendiri. Tidak pakai bantuan kita. Jadi ketika dikatakan penunggang kuda putih keluar penunggangnya, diikuti malaikat dan semua, malaikat itu nggak perlu. Orang percaya juga nggak perlu. Kita cuma jadi peramai aja ya. Kita cuma jadi cheerleader begitu ya. Kita nggak diperlukan untuk mengalahkan musuh karena Yesus sendiri bisa begitu kan. Dan kemenangan itu betul-betul kemenangan Yesus. Dan kita bersyukur, kita bersukacita berbagian di dalam kemenangan itu ya. Kita diundang oleh Yesus. Luar biasa ya. Di sini tidak ada peperangan yang sengit Bapak Ibu ya. Yang ada cuman hampir mau ada peperangan gitu aja ya. Tetapi segera berakhir. Dan inilah ya. Perang final yang sangat singkat. Dan kita masuk ke dalam Wahyu 20, bagian yang sangat krusial, sangat penting Bapak Ibu. Oleh karena bicara mengenai 1000 tahun ya, dikatakan, aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikan di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Bapak Ibu, dikatakan di sini malaikat ini malaikat yang sama yang memegang kunci jurang maut di Wahyu 9 ya. Dia mengikat iblis ya selama 1000 tahun. Artinya membatasi gerak-geriknya ya, karena kalau ini artinya iblis dibatasi. Dan dikatakan malaikat ini dikatakan menangkap ya, menangkap naga. Itu seperti kita memegang kucing lehernya Bapak Ibu ya. Kucingnya nggak bisa apa-apa, apalagi anak kucing begitu ya. Jadi malaikat begitu kuat, dia tangkap iblis seperti kita pegang lehernya kucing begitu kan, mencengkram, nggak bisa berdaya. Jadi betul-betul iblis itu tidak berdaya, Bapak Ibu ya. Dia diikat selama 1000 tahun. Nah, saya dengan banyak rekan-rekan hamba Tuhan misalnya yang
menganut paham teologi reform percaya 1000 tahun adalah simbolik, ya, bukan harafiah. Karena memang penggunaan angka dalam Wahyu ini bersifat simbolik, ya, baik 7, 1260, khususnya untuk waktu, ya. Kalau 7 gereja ya betul-betul lah 7 gereja begitu kan. Tapi bukan hanya berlaku untuk 7 gereja, tapi itu berlaku juga untuk semua gereja. Tetapi betul-betul ada 7 gereja memang di Efesus, Smyrna, dan sebagainya. Tapi kalau bicara soal waktu, itu selalu simbolik. 7 ya, kemudian 1260, 1 setengah setengah begitu begitu ya, 1 2 setengah begitu kan, seperti itu ya. Itu banyak simbolik termasuk 1000 tahun. Jadi apa maksudnya 1000 tahun? 1000 tahun adalah satu masa tertentu, hanya Tuhan yang tahu berapa persisnya, di mana iblis dibatasi gerak-geriknya. Nah, setelah waktu ini tuntas, waktu Tuhan ini selesai, iblis akan dilepaskan sebentar. Tapi ingat, peperangan itu cuma sebentar, karena nggak bisa dia melawan Yesus. Nah, ini pandangan yang menganut bahwa 1000 tahun itu simbolik. Salah satunya disebut dengan amilenialisme. Ya, amilenialisme. Dan percaya pandangan amilenialisme yang dianut sebagian besar, misalnya orang-orang yang berteologi reform, ya, percaya bahwa masa pengikatan iblis adalah sekarang. Nah, banyak orang nggak setuju mengatakan begini, Pak, yang benar aja, iblis diikat sekarang, rantainya panjang amat. Begitu banyak kerusakan loh. Ini, itu, dan sebagainya ya. Orang makin menyimpang, penyembah berhala, menyembah setan, begitu kan. Gaya hidupnya tidak bermoral. Ini kan iblis merajalela, mana diikat, begitu kan. Nah, ada keberatan seperti itu. Tetapi, Bapak Ibu ya, meskipun keberatannya kelihatannya sah begitu ya. Kalau iblis diikat nggak bisa menipu, kenapa banyak orang tertipu oleh iblis sekarang? Tapi jawaban kita itu relatif. Kenapa? Iblis tidak bisa melakukan banyak hal loh. Dia nggak bisa mengumpulkan bangsa-bangsa seperti di Armageddon. Nggak bisa. Mana? Bagaimana caranya? Ya, iblis nggak bisa menghancurkan gereja. Ada 1-2 gereja dibakar, tapi nggak bisa menghancurkan gereja. Iblis nggak bisa menghentikan penginjilan meskipun dia benci Tuhan. Mana bisa dihentikan? Dengan internet, dengan instant message, WhatsApp. Mana bisa di stop penginjilan dengan radio satelit, radio tradisional, konvensional. Mana bisa di stop? Jadi tetap secara relatif kita percaya iblis sedang dirantai. Dan kalau dilepas, luar biasa dahsyatnya. Itu yang kita percaya, ya. Dan kalau kita melihat ular ini, ular naga ini ketika dilepas, kita diingatkan Bapak Ibu ya, sejarah dia sepanjang kitab Wahyu ya. Kita tahu iblis mulainya di langit dari malaikat Lucifer yang memberontak lawan Tuhan. Dilemparkan ke bumi, mengajak sepertiga bintang ya, sepertiga malaikat ya. Dia gagal menghancurkan Kristus dalam first coming-nya, seperti ular mau menyerang, membunuh perempuan dan anaknya, yaitu Kristus. Dan dia dilempar ke bumi untuk menipu bangsa-bangsa. Dan dia dilempar ke jurang maut 1000 tahun lamanya, simbolik Bapak Ibu ya, simbolik 1000 tahun, bukan betul-betul 1000, kita nggak tahu persis. Dia dibebaskan sebentar saja loh ya, untuk menipu bangsa-bangsa. Lalu segera itu dia dilempar ke lautan api untuk disiksa selama-lamanya. Pertanyaannya, kapan iblis mulai diikat? Jawaban kita, ketika Yesus lahir. Ketika Yesus lahir. Kenapa? Kita yakin, khususnya pandangan amilenialisme. Kenapa yakin? Karena dalam Matius 12, Yesus pernah ngomong begini. Jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau, bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang itu, orang kuat itu. Sesudah diikatnya, barulah ia dapat merampok rumah itu. Maksud Yesus, saya nggak bisa datang ke dunia kalau iblis nggak diikat. Bukannya nggak bisa, ya tentunya Tuhan bisa semua, tetapi tidak akan efektif pelayanannya. Nggak akan orang Kristen dari 12 sampai 2 miliar. Kalau iblis nggak diikat, nggak bisa begitu, Bapak Ibu. Ya, 12 sampai 2 miliar sejarahnya di mana? Ya kan? Itu pasti karena iblis diikat, dan Yesus katakan, kalau orang mau masuk ke rumah orang yang kuat, ya diikat orang kuatnya dong. Kalau nggak, orang kuatnya melawan. Nah, kata yang sama akan digunakan toh. Iblis diikat 1000 tahun. Dan kita percaya. Yesus datang, iblis diikat. Dan Injil terus diberitakan terus sampai selama, ya, Alkitab katakan 1000 tahun. Ya. Sekarang udah 2000. Begitu, artinya itu masa simbolik. Kita nggak tahu kapan, pada suatu titik, orang-orang percaya sih sudah aman begitu ya. Iblis dilepaskan. Wah, kalau udah begitu memang suatu masa yang sangat-sangat sulit. Tetapi kan sebentar. Sebentar saja. Ya. Iblis
akan dilepaskan sebentar. Nah, Bapak Ibu, sementara iblis dilepaskan, kita memerintah bersama Yesus selama 1000 tahun. Simbolik ya. Ayat 4, aku melihat takhta di sorga, ya, orang duduk di atasnya, jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal. Jadi ada jiwa-jiwa duduk di penghakiman, ada jiwa-jiwa martir, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus pada masa 1000 tahun. Nah, ini upah kita para martir. Jadi kerajaan 1000 tahun menurut pandangan amilenialisme, lokasinya itu di sorga. Karena Yohanes bilang di ayat yang keempat, aku melihat takhta-takhta orang yang kepada mereka diserahkan kuasa. Aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal karena kesaksian Yesus. Ya kan di sorga dong, berarti kan roh kan, jiwa kan. Dan mereka memerintah dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Itu kan kerajaan 1000 tahun. Dan itu lokasinya di sorga. Dan itu bukan harafiah 1000 tahun. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi cara kita membaca Alkitab perlu cermat, khususnya di dalam kitab Wahyu. Meskipun tidak berarti ini tuntas ya, orang semua setuju dengan pandangan ini, kan tidak. Tetapi inilah pandangan yang paling bertanggung jawab menurut saya di dalam membaca Alkitab, khususnya kitab Wahyu, dengan hati-hati. Ya. Kemudian mereka ini yaitu sudah diselamatkan di sorga. Jadi kalau kita tanya saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah di dalam Tuhan yang meninggal, sekarang ngapain mereka? Memerintah bersama dengan Kristus. Mereka sedang menikmati milenium, Bapak Ibu. Milenium itu di sorga. Ya, milenium itu di sorga. Dan ini yang disebut dengan kebangkitan pertama, yaitu lahir baru. Ya, masalah rohani, ya, masalah rohani. Lawannya adalah orang yang belum bangkit pertama, yang masih mati rohani. Ya, mereka perlu dihidupkan dengan Injil kan? Nah, ini kebangkitan pertama. Dan kebangkitan tubuh kita nanti disebut kebangkitan kedua. Sedangkan orang yang tidak percaya disebutnya mati kedua, yaitu kematian kekal. Ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi ini istilah yang digunakan di dalam Wahyu 20, sehingga kita boleh mendapat gambaran yang jelas. Ya. Nah kalau dapat kebangkitan pertama, maksudnya kalau lahir baru, kematian kedua tidak akan berkuasa. Dikatakan ya. Kalau dapat kebangkitan pertama, kematian kedua tidak berkuasa. Ayat yang ke-6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ya. Upah martir adalah pelayanan ya, sebagai imam di sorga. Kita memerintah sebagai imam di sorga. Nah, Bapak Ibu, iblis dilepaskan sebentar. Tapi memang karena sebentar dia nggak lama kemudian dihukum ya. Pertanyaannya mungkin kenapa ya nggak langsung dihukum saja? Nah Bapak Ibu kita masih tahu jawabannya. Tuhan menetapkan bahwa kedatangan kerajaannya adalah melalui proses take over. Jadi nggak ada vakum. Iblis di take over ya. Artinya iblis selama ini sementara dia merajalela, kemudian akan disingkirkan. Sehingga yang lama disingkirkan dan digantikan dengan yang baru. Sehingga dalam Wahyu 11:15 itu dikatakan kerajaan dunia ini telah berpindah tangan menjadi kerajaan Allah kita dan Mesiasnya. Jadi namanya take over. Take over kan masih ada pemilik lama dong. Ya. Itu sebabnya iblis perlu dilepaskan. Karena Tuhan sudah tetapkan cara kerajaan Tuhan datang itu adalah take over. Jadi nggak ada vacuum di situ. Tidak ada interupsi Bapak Ibu. Sejarah bergulir terus sampai kepada kedatangan Yesus kedua kali. Ya, dan dalam masa singkat ini, iblis dilepaskan untuk menyesatkan seluruh bangsa. Dia mengumpulkan pengikut dan tentara untuk melawan Kristus. Tetapi kan seperti kita sudah lihat, sangat singkat konfrontasinya. Kalau bikin film nggak cocok. Sudah selesai filmnya baru mulai Bapak Ibu ya. Api menghanguskan iblis dan pengikutnya ya. Ayat yang ke-9, mereka naik ke seluruh dataran bumi, mengepung perkemahan orang kudus, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis dan yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Jadi binatang sudah duluan, ya. Kemudian terakhir adalah yaitu kepalanya si ular naga, iblis. Iblis yang terakhir di sana. Ya, jadi sekarang sudah selesai, Bapak Ibu ya. Apa yang kita nantikan lagi, begitu kan? Sekarang sudah tuntas kan iblis kan? Dan kita melihat sini hukuman Tuhan bersifat sistematis dan komprehensif. Semuanya kena mereka yang melawan Tuhan.
Dan Yohanes melihat takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Takhta itu begitu besar sehingga tidak ada tempat bagi bumi dan langit, dikatakan ya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Oh, udah nggak ada Bapak Ibu. Takhta putih begitu besar. Langit bumi yang lama sudah berlalu, digantikan dengan langit bumi baru. Semua akan diberikan tubuh baru, diberikan tubuh untuk dihakimi ya. Dan ditemukan ada 2 buku, ada 2 kitab. Dibukalah semua kitab, dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ya, jadi kitab yang pertama adalah catatan semua perbuatan orang. Ya, tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang tersembunyi. Ya, di sini juga catatan kita ada, Bapak Ibu ya. Yang mati di laut pun termasuk begitu ya, dicatat menurut dihakimi menurut perbuatannya. Berikutnya ada disebut kitab kehidupan. Nah, ini masalah nama, begitu ya. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api. Kitab kehidupan hanya untuk orang percaya. Orang yang sudah diselamatkan, namanya tertulis di sana. Jadi dengan kata lain, semua orang akan menghadapi pengadilan akhir. Orang fasik dihukum kekal. Tetapi kita orang percaya, kita tidak akan dihakimi. Kita tidak akan dihakimi bersama dengan mereka. Kita sudah pasti masuk surga. Kita menunggunya pun di sorga, Bapak Ibu ya. Tetapi yang kita nanti akan dinilai oleh Tuhan adalah perbuatan kita. Seberapa besar kita berdedikasi untuk Tuhan. Nah, itu ada kitab catatan perbuatan. Ya, apa yang sudah kita berbuat bagi Tuhan, dan di situ Tuhan akan memberikan upah ya. Dan kita tidak akan dihukum. Sedangkan mereka yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Tetapi kita melihat di sini, Bapak Ibu, di ayat yang 14 dan 15, menarik sekali, ada ayat yang mengatakan begini, maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam api, lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Maut dan Hades kok dilempar ke dalam lautan api? Ternyata maut dan Hades itu seperti evil kembar ya, menelan manusia. Ini bahasa yang sangat tinggi sekali ya dalam Wahyu. Jadi udah iblis dilempar, kita pikir udah selesai ya. Bukan Bapak Ibu. Masih ada lagi. Maut, iblis, 2 binatang, pengikutnya semua sudah dihukum kan? Siapa musuh terakhir tersisa? Maut dan Hades. Maut ya maksudnya ya. Maut dan kerajaan maut. Dan ini sesuai dengan kata-kata Paulus. Musuh yang terakhir yang akan dikalahkan ialah maut, bukan iblis. Maka yang terakhir dihukum adalah maut. Artinya apa? Orang percaya tidak mungkin mati lagi. Nggak ada lagi kisah. Oh, nanti kalau dari sorga bisa ada ular lagi nggak ya, menggoda lagi kita jatuh lagi, nggak mungkin. Karena mautnya sudah dihukum. Jadi nggak mungkin ada kematian, nggak mungkin ada dosa, nggak mungkin ada kerajaan maut dihukum Bapak Ibu Saudara. Artinya dilenyapkan oleh Tuhan. Ya, mereka yang tidak tercantum dalam kitab kehidupan juga dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi mereka sudah mati, sekarang dibangkitkan, diberikan tubuh sementara sehingga bisa hadir di persidangan akhir. Setelah penghakiman mereka akan mati lagi, bukan mati ke dalam kubur ya, tetapi ke dalam lautan api. Dan di sini kita melihat konsistennya firman Tuhan. Musuh terakhir adalah maut. Dan Yesus dengan kebangkitannya, kata Paulus, sudah mengalahkan maut. Ya, sudah jelas statusnya, nasibnya maut itu pasti akan dikalahkan. Karena Yesus sudah bangkit, dia tidak bisa ditaklukkan oleh maut. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur sebagai orang percaya, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, dia adalah Tuhan yang bangkit mengalahkan maut, sehingga kematian kedua tidak akan berkuasa atas kita. Biarlah kita boleh hidup dengan setia ya, dan terus berpegang pada Kristus, terus bersukacita dan bersyukur. Karena sungguh-sungguh betapa indahnya kehidupan kita di masa depan. Dan bukan hanya itu, dalam masa kini dan kehidupan di dunia yang penuh dengan tantangan pencobaan, kita dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Oke, Bapak Ibu, demikian Wahyu 19 dan 20 ya pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Pak Christian